Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama halaman 144 sampai dengan 145 kurikulum 2013. Halaman ini termasuk ke dalam bab 8 yaitu bangun ruang sisi datar. Kita akan bahas pada bagian ayo kita berlatih 8.2. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. Dan bagian ini dibahas pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 144. Soal yang pertama. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Maka jawabannya kita gambarkan terlebih dahulu dari prismanya, di mana panjangnya, persegi panjang ini lebarnya adalah 5 cm, tingginya adalah 12 cm, dan luasnya adalah 40 cm. Maka yang belum kita ketahui adalah panjangnya. Maka kita cari dulu panjangnya, yaitu karena berbentuk persegi, maka luas alas sama dengan panjang dikalikan lebar. Maka panjangnya sama dengan luas dibalikan panjang, berarti luas adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8 cm. Jadi lebarnya adalah 8 cm. Maka kita dapat menghitung luas permukaannya. Luas permukaannya sama dengan 2 dikalikan luas alas, karena alas yang bawah sama yang atas, kemudian ditambah keliling alas. Keliling alas dikalikan dengan tinggi. Luas alasnya adalah 40, maka 2 dikalikan 40, karena luas alasnya adalah 40 cm, ditambah keliling alas, berarti keliling alas itu adalah 5, ditambah 8, ditambah lagi 5, ditambah lagi 8, kemudian dikalikan tinggi, yaitu 12 cm. 2 dikali 40 adalah 80, kemudian keliling alasnya adalah 26 dikalikan 12. 26 dikalikan 12 adalah 312. Maka 80 ditambah 312 hasilnya adalah 392 cm persegi. Jadi luas permukaan dari bangun ini adalah 392 cm persegi. Soal yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 19 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Maka jawabannya kita gambar terlebih dahulu prisma yang berbentuk segitiga, di mana ini sisi alasnya adalah 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Kemudian tingginya adalah 30 cm. Maka luas permukaan adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi. Luas alasnya adalah berbentuk segitiga, maka 2 dikali setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, ditambah keliling alas dikalikan dengan tinggi. Ini adalah tingginya, tinggi yang bangun yang 30 cm. Maka 2 dikali setengah dikalikan alasnya adalah 12, dikalikan tinggi segitiganya adalah 9. Kemudian ditambahkan keliling alasnya adalah berarti 12 cm ditambah 9 cm ditambah dengan 15 cm dikalikan tinggi dari prisma, yaitu 30 cm. Kita coret angka 2 dengan angka 12, maka pada angka 2 adalah 1, pada angka 12 adalah 6, karena 12 dibagi 2 adalah 6. Maka 2 dikalikan 6 dikalikan 9, kemudian ditambahkan 36. 36 itu 12 ditambah 9 ditambah 15 dikalikan 30.
2 dikali 6 dikali 9 adalah hasilnya 108. Kemudian ditambahkan 36 dikali 30 hasilnya adalah 1080. Maka jawabannya adalah 1188 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 3. Pernahkah kalian berkemah berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar di samping tenda, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Coba hitunglah. Jawabannya, jadi bentuknya adalah prisma segitiga. Nah, inilah berbentuk prisma segitiga. Dari informasi ini kita dapatkan bahwa panjang alasnya adalah 3 cm, tinggi tenda ini adalah 2 meter. Panjang alasnya 3 meter. Terus tinggi dari tendanya adalah 2 meter, kemudian lebarnya adalah 4 meter. Yang belum kita ketahui adalah sisi yang miringnya ini. Maka kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana sisi miring sama dengan akar dari panjang alas ini, kita panjang alas yang siku-siku ini ditambahkan kuadrat, kemudian ditambahkan tingginya dikuadratkan. Perhatikan panjang alasnya adalah 3/2, karena panjang dari ujung sini sampai ke ujung kanan ini adalah 3 meter, maka setengahnya adalah 3/2. Maka untuk sisi miring sama dengan akar dari 3/2 kuadrat ditambah bagian yang tinggi ini, yaitu 2 kuadrat, sama dengan akar 3/2 kuadrat adalah 9/4 ditambahkan 4, sama dengan akar 2,25 ditambah 4. 2,25 ditambah 4 adalah akar 6,25. Akar dari 6,25 adalah 2,5 meter. Jadi sisi miringnya ini adalah 2,5 meter. Maka luas permukaannya adalah luas alas. Luas alas itu berarti yang berwarna coklat ini, ditambah dengan luas kain hijau. Luas kain hijau adalah sisi kanan dengan sisi kiri. Berarti yang bawahnya tidak kita hitung. 2 dikalikan luas alas berarti 2 dikalikan, karena luas alasnya berbentuk segitiga, maka setengah dikalikan alas dikalikan tinggi segitiga. Ditambah kain hijau. Kain hijau itu berarti keliling kain hijau dikalikan dengan tinggi. 2 dikalikan setengah, alasnya adalah 3 meter, maka dikalikan 3 dikalikan tinggi segitiga adalah 2 meter. Ditambah keliling kain hijau berarti 2,5 yang sisi kanan, ditambah lagi 2,5 meter yang sisi kiri. Kemudian dikalikan 4 cm. Kita coret angka 2 dengan angka 2, berarti 1 dengan 1. Maka 2 dikalikan 3 ditambah 2,5 ditambah 2,5 hasilnya adalah 5 dikalikan 4. 2 dikali 3 6, ditambahkan 5 dikali 4 20, maka 20 ditambah 6 adalah 26 meter persegi. Jadi luas kain terkecil adalah 26 meter persegi. Selanjutnya soal nomor 4. Sebuah prisma tegak segi 6 beraturan ABCDEF titik GHIJKL mempunyai panjang rusuk alas 10 cm dan panjang rusuk tegak 80 cm. Yang pertama, gambarlah bangun prismanya. Maka bangun prismanya adalah seperti ini. Ini adalah bangun prisma segi 6 ABCDEF GHIJKL, di mana rusuk alasnya adalah 10 cm dan bagian rusuk tegaknya adalah 80 cm. Kemudian yang B, tentukan luas bidang tegaknya. Luas bidang tegaknya berarti karena jumlah bidang tegaknya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 6 dikalikan luas satu bidang, yaitu panjang dikalikan tinggi. Maka 6 dikalikan panjangnya adalah 10, tingginya adalah 80. Maka 6 dikali 10 dikali 80 hasilnya adalah 4.800 cm persegi. Terus karena bangun alasnya terbentuk dari 6 segitiga, maka kita dapat menghitung tinggi dari satu segitiga ini. Tinggi segitiga adalah, perhatikan bahwa
segi ini adalah segitiga sama sisi, berarti 10 cm, 10 cm, 10 cm untuk tiap sisinya. Maka tingginya adalah akar dari 10 kuadrat dikurangi setengah, karena ini 10 cm, tingginya adalah setengah dari 10 adalah 5, maka 5 kuadrat. Akar dari 10 kuadrat adalah 10 kuadrat berarti 100. Akar dari 100 dikurangi 25. 100 dikurangi 25 adalah akar 75. Akar 75 itu sama dengan akar 25 dikalikan 3. 25-nya kita keluar dari akar, maka menjadi 5 akar 3. Jadi untuk tinggi segitiganya yang alas ini adalah 5 akar 3. Maka luas alasnya adalah, karena bentuk segitiga ini terdiri dari 6 bangun segitiga, 6 bangun segitiga, maka 6 dikalikan luas segitiga. Berarti 6 dikalikan setengah dikalikan alas dikalikan tinggi segitiga. Maka 6 dikalikan setengah dikalikan alasnya adalah 10 cm dikalikan tadi tingginya adalah 5 akar 3. Kita coret angka 2 dengan angka 10, berarti angka 2-nya 1, angka 10-nya adalah 5. 6 dikalikan 5 30, kemudian dikalikan 5 menjadi 150, maka hasilnya adalah 150 akar 3. Jadi untuk luas alasnya ini adalah 150 akar 3. Maka luas permukaannya adalah 2 dikalikan luas alas, karena alas yang dasar sama alas yang atas ini. Maka 2 dikalikan luas alas ditambah luas bidang tegak. Maka 2 dikali 150 akar 3, karena luas alasnya adalah 150 akar 3, ditambah 4800. 2 dikali 300 akar 3 adalah 2 dikali 150 akar 3, hasilnya adalah 300 akar 3 ditambahkan 4800. Maka luas permukaannya adalah 4800 ditambah 300 akar 3 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah titik-titik. Untuk mempermudah, kita gambarkan terlebih dahulu prismanya dengan alas yang berbentuk belah ketupat. Diameter yang pertama adalah 24 cm, diameter yang kedua adalah 10 cm, dan tingginya adalah 8 cm. Yang belum kita ketahui adalah sisinya, S yang ini. Maka S adalah, karena ini berbentuk segitiga siku-siku, sama dengan akar dari sisi tegak dengan sisi alas. Berarti sisi tegaknya adalah 24 dibagi 2 berarti 12, alasnya adalah 10 dibagi 2 5. Maka sisi miringnya ini atau S-nya adalah akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169. Maka S ini adalah akar 169 atau 13 cm. Jadi S-nya sudah kita ketahui 13 cm. Maka luas permukaannya adalah 2 dikalikan luas alas, kemudian dikalikan keliling alas, dikalikan dengan tinggi. 2 dikalikan setengah, karena berbentuk belah ketupat, maka rumus luas alasnya adalah setengah dikalikan diameter yang pertama dikalikan diameter yang kedua. Kemudian ditambahkan keliling alas adalah 4 kali S, yaitu 1 S, tambah lagi S, ditambahkan lagi S, ditambahkan lagi S, kemudian dikalikan dengan tingginya. 2 dikalikan 1/2 dikalikan diameter yang pertama adalah 10. Kemudian diameter yang kedua adalah 24, maka 10 dikalikan 24 ditambah 4 dikalikan sisi, 4 dikalikan sisinya adalah 13. Kemudian dikalikan 8. Coret angka 2 dengan angka 2, hasilnya adalah 1 dengan 1. Maka 10 dikali 24 ditambah 52, jadi 4 dikali 13 adalah 52, dikalikan 8. Hasilnya adalah 240 ditambah 416. Jawabannya adalah 656 cm persegi. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, 656 cm persegi. Kemudian yang nomor 6, Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah titik-titik. Nah, berarti nanti untuk bagian kiri dengan kanannya itu terbuka, berarti nanti luas alasnya itu tidak ada. Yang belum kita ketahui dari informasi ini, di mana bagian
bagian segitiga ini alasnya adalah 5 cm, tinggi segitiganya adalah 12 cm. Yang belum kita ketahui adalah sisi miringnya. Sisi miringnya atau kita ibaratkan S. Jadi sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak segitiga kuadrat ditambah alas segitiga kuadrat. Maka sisinya sama dengan sisi miring sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu sama dengan akar 144 ditambah 25, yaitu akar 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi sisinya adalah 13. Jadi sisi yang miring ini adalah 13 cm. Luas permukaannya adalah, karena yang ini kosong, maka yang kita cari adalah bagian yang persegi saja. Berarti keliling alas dikalikan dengan tinggi. Keliling alasnya berapa? Keliling alasnya adalah 5 ditambah 12 ditambahkan 13. Kemudian dikalikan tingginya yaitu 22 cm. 5 ditambah 12 tambah 13, hasilnya adalah 30 dikalikan tingginya 22 cm, maka hasilnya adalah 660 cm persegi. 660 itu untuk satu papan nama. Di pertanyaannya itu ada 3 papan nama, maka luas kartonnya adalah 3 dikali 660, yaitu 1980 cm persegi. Jadi jawaban untuk yang nomor 6 ini adalah yang C. Selanjutnya yang nomor 7. ABCD titik EFGH pada gambar di samping adalah prisma dengan ABFE sejajar dengan DCGH. Panjang AB adalah 4 cm, BC 6 cm, AE 8 cm, dan FB 5 cm. Tentukan luas permukaannya. Kita gambar dulu, kita masukkan angka-angkanya, nilainya, di mana AB adalah 4 cm, BC 6 cm, terus AE 8 cm, dan FB 5 cm. Berarti yang belum kita ketahui adalah EF. Jadi untuk mengetahui EF ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya ini adalah tarik garis rata titik-titik. Nah, ini titik tengahnya, titik pertemuannya kita misalkan O. Maka EF sama dengan akar dari EO kuadrat, ini yang bagian alas, kemudian ditambah OF kuadrat, yaitu sisi tegaknya. Maka EO itu berarti panjang AE dikurangi FB. Berarti 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3. Maka EO itu adalah panjangnya 3. EO kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah FB. FB itu panjangnya adalah 4 cm. Kemudian dikuadratkan, maka menjadi 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambahkan dengan 16. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25, maka akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi EF-nya sekarang sudah kita ketahui 5 cm. Maka kita dapat mengetahui luas permukaannya. Luas permukaannya adalah luas alas 2 dikalikan luas alas dikalikan keliling alas dikalikan tinggi. Maka 2 dikalikan, karena ini tidak bentuknya trapesium, maka untuk yang sisi yang AE dengan FP ini kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi 2. Jadi 2 dikalikan setengah dikalikan AE ditambah FB, kemudian dikalikan AB. AB itu sisi yang mendatarnya, ditambah dari kelilingnya, keliling alas, yaitu AB ditambah BF ditambah EF ditambah AE, kemudian dikalikan tingginya yaitu 6 cm atau dikalikan dengan BC. Kita masukkan nilainya. Maka 2 dikalikan 1/2 dikalikan AE-nya berapa? AE-nya adalah 8 ditambah BF. BF itu adalah 5. Kemudian dikalikan 4. Ditambah kelilingnya. Keliling dari alas adalah 4. Ditambah 5. Ditambah lagi 5. Kemudian ditambah 8. Kemudian dikalikan BC. Itu tingginya yaitu 6. Kita coret angka 2 dengan angka 2. Berarti 1 dengan 1. Jadi 8 ditambah 5 dikalikan 4, yaitu hasilnya 52, ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8, hasilnya adalah 22 dikalikan 6. 22 dikalikan 6 adalah 132. Maka 52 ditambah 132 adalah 184 cm persegi.
Jadi luas permukaan dari bangun ini adalah 184 cm persegi. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 144 sampai 145. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.